لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kekuatan untuk mengajak masyarakat yang ada di tempat kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati semua Bapak Ibu, hadirin hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan oleh Allah di dunia, terlebih di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah sampai pada tanggal 16 Ramadan. Kita bersama dengan Ramadan, tamu mulia, di mana Allah memilih kita untuk bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Karena itu kita bersyukur dengan melaksanakan ibadah semampu kita di bulan ini, terlebih menjelang akhir-akhir dari Ramadan. Ada satu malam yang sangat mulia. Malam itu tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun. Nabi-nabi sebelum Rasulullah, umat Nabi sebelum umat Rasulullah, hanya kita yang diberikan oleh Allah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengannya. Karena ini sudah tanggal 16, nanti malam akan banyak masjid-masjid yang memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini, bagaimana kita berakhlak dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata anzala, nazzala, nazala, itu memiliki makna yang berbeda. Tadi kita pas salat subuh mendengarkan ayat yang dibacakan oleh imam kita, Suratul Qadar.
itu menggunakan anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Karena nanti malam 17 Ramadan dirayakan, diperingati nuzulul Quran. Apakah malam 17 malam Qadar itu? Kan muncul pertanyaan. Allah menyebut Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Yang kita peringati turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Berarti malam Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Bukan begitu maknanya. Anzala itu maknanya Allah turunkan Al-Quran itu daf'atan wahidatan, sekaligus. Dari mana? Min lauhil mahfudhi ila samai dunya. Dari lauhil mahfud ke langit yang pertama. Di langit yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sekaligus 6.236 ayat. Berapa surahnya, Bu? Berapa? 114. Berapa juznya? 30. Dan berapa juz sama Ibu? Alhamdulillah bulan puasa ini dah berapa macam juz Ustaz yang diminum. Juz Bokahan, juz jeruk, ya, dah banyak juz yang kita minum. 30 juz itu sekaligus diturunkan oleh Allah pada malam yang sangat mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu khairun, lebih mulia, min alfi syahr, dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 1 tahun 12 bulan. Berarti sekitar 83 tahun. 83 tahun dibanding dengan 1 malam, lebih mulia 1 malam itu. Sababun nuzul ayat ini disebutkan oleh ulama bahwa konteksnya itu adalah bukti cinta Allah kepada Rasul mengeluh ke Allah. Mengeluh dalam konotasi yang positif. Kita kalau mengeluhnya itu selalu tentang kehidupan. Tapi Rasul mengeluhnya ke Allah, ya Allah, umatku usianya tidak panjang-panjang. Sementara Bani Israel usianya panjang-panjang. Amal ibadah yang mereka lakukan bisa banyak. Lalu bagaimana dengan umatku yang pendek usianya? Tapi ku ingin amal mereka banyak, ya Allah. Itulah sebab maka kemudian Allah memberikan malam Qadar. Bani Israel ada yang ratusan, ada 200 tahun, ada 100 tahun, ada 250 tahun. Sementara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam usia Nabi 63, antara 63 lah nanti sampai 70 itu maksimal paling banyak. Walaupun yang kita dengar di masjid-masjid yang diumumkan 50-an, 40-an,
pendek-pendek usianya. Jadi umat Nabi kita ini walaupun usianya tidak sepanjang usia Bani Israel, namun siapa yang pas pada malam Qadar dia beribadah, malam Qadar itu ada hanya di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan kalau ingin mencari, ingin bertemu dengan malam Qadar itu, carilah di 10 terakhir Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan itu carilah malam yang ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29 sampai di sini yang Rasul sebutkan. Tidak Rasul sebut malam 29. Kenapa? Karena Rasul tahu kalau disebut nanti 29 sunyi masjid. Malam-malam Ramadan yang lain hanya 29 saja masih dia ramai. Tapi minimal 5 malam ini ramailah masjid. Maka di akhir-akhir Ramadan nanti akan banyak yang mengadakan i'tikaf di masjid, kemudian disediakan sampai sahur bersama di masjid. Nah, ini adalah hal yang positif. Nah, jadi siapa yang beribadah pada malam Qadar itu imanan wahtisaban, harus karena iman dan ikhlas karena Allah, maka dia mendapati kualitas ibadah sama bahkan lebih baik dibanding dengan 83 tahun seseorang itu beribadah siang dan malam. Itu sangat mulianya malam Qadar. Ibu mau bertemu dengan malam Qadar? Bapak mau? Kalau mau, kita sungguh-sungguhi, jangan tinggalkan. Rasul sudah menyebut, Rasul itu bersifat sidik, amanah, tapi kokonah. Tidak pernah Rasul berbohong. Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir malam yang ganjil-ganjilnya. Rasul yang menyebut. Sekarang pilihannya ke kita, mau atau tidak untuk meraih malam Qadar itu. Pada malam itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam Qadar itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama sekaligus. Lalu kemudian ketika Allah menggunakan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala itulah turunnya Al-Quran dari langit yang pertama ke bumi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di kota Mekah, di luar kota Mekah, di mana saja ayat yang turun semasa itu disebutlah dengan ayat-ayat Makkiyah. Apa namanya? Makkiyah. Ayat yang turun semasa Nabi masih belum hijrah, masih tinggal di Mekah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, semua ayat yang turun, apakah Nabi pas di kota Mekah, di luar kota Mekah, di kota Madinah, semua itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Apa namanya? Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Turunnya ayat Al-Quran ini
munajjaman. Apa yang dimaksud munajjaman? Ada gradualisasi ayat, bertahap. Jadi Allah tidak menurunkan dari langit pertama ke Rasul sekaligus, bertahap. Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Sejak 40 tahun itulah ayat turun. Setelah hijrah ke Madinah 10 tahun, berarti sekitar 23 tahun. Walaupun ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kenapkan menjadi 23 tahun ayat Al-Quran yang ada di hadapan kita itu diturunkan Allah kepada Nabi. Jadi ada masanya lama. Ayat turun kadang untuk menjawab permasalahan yang ada. Ayat turun semata-mata supaya Nabi menjelaskan kepada sahabat. Nah, ini ketika ayat turun, sebabnya ini disebutlah dia dengan sababun nuzul. Apa namanya, Pak? Sababun nuzul. Kalau banyak asbabun nuzul, maka ada kita asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau misalkan Nabi ditanya, kapan kiamat itu terjadi? Gitu kan? Ada orang bertanya ke Nabi, kapan kiamat terjadi? Nabi tidak langsung menjawab, menunggu wahyu dari Allah. Maka turunlah surah Al-Ahzab. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ayat ini turun untuk menyampaikan kepada Nabi agar jawabannya disampaikan kepada orang-orang yang bertanya kapan kiamat itu. Maka Allah turunkan ayat, bila manusia bertanya kepadamu tentang kiamat, ul, jawab, innama, hanya saja, tidak ada yang tahu, ilmuha indallah, yang tahu kiamat itu kapan terjadi hanya Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, cuma sampaikan ke mereka kiamat itu sudah dekat. Jadi kalau ada di media-media yang mengatakan kiamatlah dunia nanti tahun sekian, katanya, jangan percaya. 2012 masih ingat ibu waktu itu dibilang kiamat? Oh, sekarang dah 2022 kan, 10 tahun sudah berlalu. Berarti itu bohong. Kalau dimaksudkan kiamat kubro, ini yang ditanya oleh mereka itu kiamat kubro. Tapi kalau kiamat sugro, meninggal kiamat sugro, jatuh kiamat sugro, kehilangan barang kiamat sugro. Sepanjang masa kiamat sugro itu selalu terjadi. Musibah itu adalah kiamat. Tapi yang dimaksudkan adalah kiamat kubro. Dan jadi Al-Quran itu tadi apabila Allah turunkan untuk menjawab satu kasus itu disebut dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kadang tidak ada sebab. Allah sampaikan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril, bisa melalui lonceng. Banyak cara-cara Allah menurunkan ayat kepada Rasul. Nah, jadi ayat yang pertama turun itu dari langit pertama ke dunia, itulah yang kita peringati di setiap 17 Ramadan.
tanggal 17 Ramadan. Disitulah turun ayat pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaat salat wajib 17. Itulah mengapa negara Indonesia ini dibacakan oleh Presiden Soekarno proklamasi sebagai bukti bahwa kita merdeka, mengambil barokah dari turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, jumlah rakaat salat wajib 17, maka dibuatlah pembacaannya 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Masih ingat apa lagu itu? Lagu wajibnya dulu kan waktu sekolah. Ada lagu wajib, ada lagu bebas. Surah apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah masuk suratul Alaq. Walaupun nanti ada yang mengkritisi. Yang pertama adalah Bismillah. Yang pertama itu namanya ikhtilaf, selalu ada. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam kitab Sahihul Bukhari, yang masyhur saja kita sebut suratul Alaq. Ayat 1 sampai 5, enggak semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 30 tahun, Nabi kan menikah 25 tahun. Jadi kalau anak ibu laki-laki 25 tahun menikah itu sudah wajar, pas itu, ya. 25 tahun Rasul menikah dengan Sayyidatuna Khadijah 40 tahun. Jauh gak usianya beda? Berapa bedanya? 15 tahun. Tapi jangan dibayangkan dengan seperti sekarang. Sayyidatuna Khadijah itu 2 kali menikah beliau. Menikah pertama meninggal suaminya, menikah kedua meninggal suaminya. Jadi Nabi yang ketiga. Tapi walaupun begitu Sayyidatuna Khadijah, fisik dan hatinya selalu terjaga. Kenapa? Faktor yang membuat fisik dan hati terganggu tidak bisa kita pungkiri adalah faktor ekonomi. Betul Pak ya? Betul Bu? Sayyidatuna Khadijah sekota Syam. Syam itu kalau sekarang sudah 4 negara. Bayangkan Bapak Ibu. Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, sudah 4 negara. Dulunya disebut dengan Syam. Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, 4 negara. Untuk sekarang 4 negara sekota Syam itu Sayyidatuna Khadijah termasuk yang terkaya. Bayangkan. Jadi dia gak banting tulang, pikirannya tenang, ekonomi mapan, wanitanya baik, solihah. Dia tidak menyembah sembahan-sembahan yang menduakan Allah. Dia orang yang baik. Maka kalau misalkan ada orang yang kehidupannya seperti itu, 40 tahun dia kayak 17 tahun jadi kata gitu. Beda dengan di kampung kami sana apa ya? Banting tulang. Kalau di kota cuci muka, kecantikan. Kalau di sana cuci mukanya pun pakai air sawah. Mana ada lagi budak-budak kecantikan kayak di kota? Akhirnya wajahnya itu 17 kayak
25. Memang jerawat gak ada, mati dibuat dari zaman, cuma bisul tumbuh, ya. Nah, jadi Sayyidatuna Khadijah kata yang sangat kaya, 40 tahun menikah dengan 25 tahun, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 5 tahun, berarti 30 tahun. 30 tahun usia Nabi. Sejak itu Nabi mulailah merasakan tidak nyaman hidup di kota Makkah. Memang sebelum tidak nyaman, tapi makin ada perasaan tidak nyaman, ini mengasingkan. Kenapa? Di kota Makkah itu kota yang panas. Panasnya bukan dari segi iklimnya, kehidupannya keras betul. Ada yang macam-macam dihabisi saja. Pokoknya kalau berantem itu hal yang sering terjadi, hal yang sepele saja. Ini sekali bisa berantem perempuan. Anak-anak perempuan mereka bunuh. Kalau lahir anak perempuan, aib bagi mereka. Kalau masa Fir'aun, Nabi Musa laki-laki itu yudhabbi'una banaakum wa yastahyuna nisa'akum. Pada masa Fir'aun, pada masa jahiliyah di kota Makkah itu, asal lahir perempuan mereka sudah terdoktrin ini aib anak perempuan, bunuh. Termasuk Sayyiduna Umar. Sebelum beliau mengikuti dakwah Rasulullah, juga melakukan pembunuhan terhadap putrinya. Istrinya bilangkan laki-laki. Ya, Sayyidina Umar waktu itu okelah, lama-lama sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Sepandai-pandainya ibu menyembunyikan durian di rumah ibu, ya pasti kecium orang tuh baunya, kan? Tahulah Sayyidina Umar, ternyata anaknya ini adalah laki-laki, dibunuh. Lalu kemudian setelah Islam datang, dimotivasi Rasul, wahai semua sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang memiliki 3 orang anak perempuan, istrinya melahirkan 3 orang anak perempuan, dia besarkan, dia sekolahkan sampai kemudian menikah, maka ayah dan ibunya telah dibalas oleh Allah dengan surga. Mulailah semangat sahabat ini tertarik dengan anak perempuan, karena janjinya surga. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau 2? Siapa yang punya 2 anak perempuan, dijaga, dididik, dibesarkan sampai kemudian dia menikah, ayah emaknya nanti dikasih Allah dengan surga. Bagaimana kalau 1 ya Rasulullah? Siapa yang punya anak perempuan 1, dia besarkan, dia didik sampai kemudian berkeluarga, nanti dia dibalas oleh Allah dengan surga. Setelah mendengar itu, sahabat-sahabat senang betul kalau yang lahir itu adalah anak perempuan. Ibu senang nggak kalau yang lahir perempuan? Senang. Bapak senang? Kalau kita lihat faktanya, anak laki dan perempuan, kalau untuk di masa tua kita, yang membersamai kita sebenarnya anak perempuan. Kalau anak laki-laki dia akan bikin merantau. Karena itu Bapak Ibu, dari kecil dijaga dia, dididik. Jangan dikasih gigi dia malam mingguan, dibonceng Mas Bejo. Nanti masuk angin baru, yang malu siapa? Kita sebagai orang tua. Nah, jadi kondisi kota Mekah yang seperti itu membuat Rasul mulai mengasingkan diri. Bapak Ibu bayangkan kalau kita ke Mekah, itu untuk sampai ke Gua Hira itu membutuhkan waktu 1 jam.
Kalau misalkan santai jalan untuk sampai ke situ. Waktu itu lampu tidak ada listrik. Waktu itu binatang buas banyak. Dari kota Mekah ke Gua Hira ini bukan perjalanan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. 10 tahun. 10 tahun Nabi di situ, siang malam, kadang pulang Nabi untuk menjemput makanan, kadang Sayyidatina Khadijah yang mengantar makanan ke Gua Hira. 10 tahun. Kita saja Bapak Ibu kalau jam 2 dan tidur orang, iya kalau bulan puasa masih ramai, di luar bulan puasa disuruh kita jalan di jalan mereka sampai kemudian ke Kodam sana sendiri, nggak berani. Ini di puncak dari Gua Hira itu nampaklah semua pertama lampu-lampu rumah. Disitulah Nabi menyendiri yang disebut dengan tahanna fi ghari, bertahanus, melakukan kontemplasi, menenangkan diri. Kenapa? Kondisi di kota Mekah yang luar biasa, tidak bisa lagi dibendung kejahatan-kejahatan mereka. Rasul waktu itu belum menjadi Rasul. Lalu sikap yang dipilih oleh Rasul, dia jaga keluarganya, lalu kemudian beliau menghasilkan diri ke Gua Hira. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas waktu. Jadi baca ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Jadi Rasul menjaga diri Rasul, menjaga keluarga Rasul di Gua Hira. Bayangkan tengah malam menjelang subuh, gelap gulita. 17 Ramadan kalau bulan sudah tak purnama lagi, sudah mulai berkurang cahaya. 13, 14, 15, inilah yang disebut dengan Badar. Badarun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Badar Nabi. 16, 17 bulan pun sudah mulai mengecil. Maka Nabi saat itu di Gua Hira sudah tidak seterang bulan purnama lagi. Disitulah turun ayat setelah 10 tahun Nabi menyendiri. Berarti Bapak Ibu, kalau kita ingin memperbaiki diri, membutuhkan masa yang lama. Jadi taubat kita itu jangan saya taubat lah, astagfirullah, sudah yang punya Allah dan dosa-dosa aku semuanya itu. Jangan. Kita membutuhkan durasi yang lama, menyesali semua kesalahan. Astagfirullah. Turunlah ayat. Nabi nggak bisa membaca. Walaupun ini dibantah oleh banyak orang, Nabi tidak bisa membaca. Ummi. Aiblah itu tidak. Di kota Mekah waktu itu terhitung orang yang bisa membaca, nggak banyak. Dan tidak bisa membaca saat itu bukan menjadi hal yang merendahkan orang, karena Allah memberikan daya ingat yang sangat kuat bagi mereka orang-orang Arab, khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa membaca, tapi kalau hafalannya, kecerdasannya luar biasa. Kita sekarang membaca cepat, tapi begitu dibilang hafal Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang lagi. Barakallah. Lupa sudah. Dan
Nabi tidak bisa membaca, lantas kemudian datanglah malaikat Jibril menyuruh Iqra. Di situ kan, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ini dipeluk. Nabi dipeluk oleh sosok yang belum pernah dilihat oleh Nabi. Menjelang pagi dipeluk, Iqra. Mana dibuat 3 kali barulah disambung oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi mendapati wahyu ini, dengan segera Nabi berlari dari wahyu. Ketakutan pulang ke rumah. Berlari, orang sudah kedinginan keringat ini. Lalu kemudian dia bilang ke istrinya, Zammiluni, selimutilah saya, selimuti saya. Kedinginan, sudah pucat. Kenapa? Pertama, datang sosok yang belum pernah dilihat oleh Nabi, kemudian menyampaikan kalimat yang juga belum pernah didengar oleh Nabi. Maka Rasulullah SAW dan kemudian meminta ke istrinya selimuti. Maka istri yang salihah, kalau suaminya tidur tak ada selimut, ibu harus menyelimuti bapak. Pernah ibu buat begitu? Atau biar aja, alah dah tuanya ini gitu kan? Diselimuti, disayangin si bapak. Sayyidatuna Khadijah, sosok istri yang sangat salehah. Dia bertanya, hari nama Sabang, katanya. Masalah ini juga dia kan? Apa yang terjadi? Nabi tidak bisa bercerita. Kumotar benar. Tenang. Tidak ada masalah. Tidak akan ada musibah dengan engkau. Engkau orang yang baik, engkau orang yang soleh, dipuji oleh Sayyidatuna Khadijah. Tenanglah diri Rasul. Baru kemudian dia ceritakan, tadi datang ke saya sosok yang tidak pernah saya lihat. Dia peluk saya, kemudian dia bilang begini. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Begini saja Pak. Walaupun lebih tua Sayyidatuna Khadijah, mesranya itu harus ada. Kita berangkat saja. Ada saudaranya Warqah bin Nawfal. Kita ke sana saja. Ahli kitab yang sudah sangat tua, orang yang sangat soleh, ahli kitab, ke sana. Dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah. Bang, kita berangkat ke sana. Itulah tugas istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ibu-ibu kalau misalkan bapak ada masalah, ibu itu sebagai qurrata a'yun, penenang jiwa. Jangan udah masalah, ini udah tua ini, mati ini tak lama lagi. Jangan dibawa berangkat. Begitu diceritakan kepada Waraqah sebagai ahli kitab, apa kata beliau? Diam. Dia pun mulai berdiri ramai. Dia kata, hadan namus. Dia matanya sudah tidak lagi normal, sudah tua. Saudara, yang datang kepada begitu adalah namus. Alladzi ja'a ila Musa. Dia adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa itu namus? Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Ini orang soleh sudah tahu, yang didatangi oleh Jibril itulah Nabi akhir zaman. Dan dia tahu Nabilah Nabi akhir zaman. Orang-orang tidak tahu. Di Waraqah bin Nawfal mengatakan, engkaulah Nabi akhir zaman itu. Nanti engkau akan diusir oleh kaummu dari kota ini. Itu prediksi daripada Waraqah. Karena Nabi itu yang diusir.
Jadi kalau ada di tempat kita ini ustaz-ustaz, tokoh-tokoh agama, dijelek-jelekin, dicaci, biasa itu. Memang dari dulu Nabi saja diusir, ya. Cuma jangan sempat ada ustaz sih diusir kan. Nah, jadi kata Allah, engkaulah Nabi akhir zaman. Engkaulah penutup semua rasul yang sudah disebutkan dalam Injil dan Taurat. Lama orang menunggu siapa dia, ternyata dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bilang, nanti engkau akan diusir orang dari sini. Seandainya saya hidup pada saat itu, maka saya akan berada di garda terdepan untuk membelamu, dan tidak akan saya biarkan satu orang pun yang melukai fisik, yang menyakiti. Kata orang, naik semangat. Tapi kata Allah, orang tak lama setelah itu meninggal dunia, tidak sempat dia saksikan Rasul berdakwah di kota Mekah secara jahar, di mana orang-orang kufar mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi turunnya Al-Quran sejak 17 Ramadan itu sampailah kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itu adalah ayat yang terakhir. Bukan al-yawma akmaltu lakum dinakum, tapi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, itulah ayat yang terakhir. Setelah itu ayat turun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kita berakhlak dengan Al-Quran? Jadi kita cerita Al-Quran, jangan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan di rumah. Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan oleh sahabat kepada Sayyidatina Aisyah tentang beliau. Ya istri-istri Nabi itu ibunya orang beriman. Dalilnya dalam surah Al-Ahzab. Istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, adalah ibunya orang-orang yang beriman. Ya, karena itu di akhirat, selain dari adanya mahram yang mu'abbadah, istri-istri Nabi juga tidak boleh beristrikan oleh siapapun. Di dunia sampai di akhirat hanya Rasul yang beristrikan istri Rasul, tidak ada yang lain. Nah, ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Jadi Rasul itu akhlaknya ditanya oleh sahabat Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau aplikasi Al-Quran, Quran berjalannya Rasul. Quran kita baca, sahabat bisa melihat bagaimana aplikasi Al-Quran itu dalam kehidupan. Rasulullah yang mereka lihat. Lalu bagaimana kita berakhlak dengan Al-Quran? Rasulnya tidak kita lihat lagi. Tapi riwayat-riwayat tentu sampainya kita. Ada dua macam. Ini yang harus kita pegang dalam betul. Supaya Al-Quran itu menjadi imam bagi kita. Jangan hanya sekedar dibaca, tapi kita jadikan dia sebagai imam. Dikuburkan ditanya, siapa imam? Al-Quran. Itu ditanya. Al-Quran menjelaskan bahwa ada dua akhlak yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, at-takhalluqu bi khasa'isil 'ubudiyyah. Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita berakhlak dalam hal
ubudiyah. Yang pertama, kadzulli wal id'ani, seperti kita hinakan diri kita, tunduk kita kepada syariat, itu akhlak yang pertama. Jadi kalau kita ingin berakhlak sesuai dengan akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ubudiyah syariat itu kita ikuti. Itu berarti kita sudah melaksanakan akhlak Al-Quran yang pertama. Yang kedua, at-takhalluqu bi ba'di sifatir rububiyah. Akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran itu bagaimana supaya kita berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Allah itu Maha Adil. Kita harus adil. Allah itu Maha Baik. Kita harus baik. Allah itu Maha Pengasih. Kita harus mengasihi. Allah itu Maha Penyayang. Kita harus menyayangi. Ini semua direalisasikan oleh Rasulullah. Dua. Kemudian sifat-sifat Allah itu dibagi dua. Sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, akhlaknya Allah itu dibagi dua. Satu bagian tidak ada dan tidak mungkin bisa kita akhlaki seperti itu. Contohnya apa? Allah itu Al-Ghani, tidak membutuhkan siapapun. Kita jangan berakhlak demikian. Kita harus tahu bahwa hidup ini kita butuh ke orang. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dulu kita lahir pada bisa langsung mandi kan? Kita lahir, dibersihkan orang, dipakaikan orang baju, semua. Nanti meninggal pun kita kembali juga seperti itu. Dan bisa juga kita mandi. Kita nanti dimandikan orang, dibajukan orang, disolatkan orang, dikuburkan orang. Jadi sebenarnya dulu-dulu itu akan kembali menjadi dulu-dulu juga jadi kita. Ya. Nah itu. Kemudian sifat Allah yang kedua yang disebut dalam Al-Quran itu mungkin untuk kita jadikan sebagai akhlak dalam kehidupan kita. Yang mungkin ini dibagi dua akhlaknya. Ada akhlak yang dilarang untuk kita sifati akhlak Allah itu, ada yang disuruh kita untuk bersifat seperti itu. Takabur, al-kibriyah wal-hidayah. Hanya Allah yang boleh takabur, yang boleh sombong, yang boleh memaksa. Itu hanya Allah. Maka Al-Quran menjelaskan sifat Allah itu dalam Al-Quran, namun jangan kita jadikan itu sebagai akhlak dalam kehidupan kita. Jangan suka maksa orang. Harus ikut saya. Harus kayak ini. Kalau tidak, Anda sesat. Tak bisa. Jelasin. Mau alhamdulillah, tak mau ya alhamdulillah juga. Kemudian bagian keduanya tadi, waradatis syariah, datang syariat, datang nas untuk menyuruh kita bersifat demikian. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana sifat-sifat Allah yang selalu kita baca, dan dia menjadi rukun dalam sholat. Ayat pertama dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja kalau diamalkan selamat dunia. Dengan nama Allah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana saja kita berada, kalau kita kasihi orang, kita sayangi orang, pasti Allah sayangi dan kasihi kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi.
Kapanpun Allah akan menolong hamba sepanjang hamba itu mau menolong orang lain. Menolong orang lain itu bagian dari aplikasi Rahman dan Rahim. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin berakhlak dengan Al-Quran, Rasulullah sebagai panutan kita. Akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran itu intinya bagaimana supaya kita dalam ibadah tunduk kepada syariat, kemudian sifat-sifat Allah yang disuruh untuk kita realisasikan semampunya kita buat. Lihatlah pulang nanti ibu, al-asma'ul husna itu mana yang sifatnya itu bisa kita kerjakan. Jangan nanti yang memaksa. Lihat, ada jalan, ada jamal, jalan, jamal, kamal. Kalau yang jalan tidak bisa, yang kamal itu nanti bisa, yang jamal itu nanti bisa. Lihat, ya Allah, kalau ini menjadikan akhlakku dalam kehidupan ini, maka pasti engkau muliakan dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah intinya pembahasan kita. Mudah-mudahan semua kita berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tutup ada yang mau ditanya Bapak? Ibu ada? Waalaikumsalam. Akhlak itu ada dua. Mahmudah, akhlaknya terpuji. Madmumah, akhlaknya tercela. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya orang baik ini dan orang jahat itu karena Allah atau tidak, kan begitu? Nah, di sini harus kita kaji secara akidah. Kehendak ridho. Apa Bu? Kehendak ridho. Jadi pegang. Kehendak Allah, ridhonya Allah. Akidahnya, hakikatnya, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dikehendaki Allah. Itu akidah. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang baik, yang tidak baik, yang disukai, yang tidak disukai, hakikatnya itu semua karena Allah. Cuman bahasa adabnya begini, kalau yang baik kita sebutlah dari Allah, kalau yang tidak baik kita sebut dari diri kita. Nah, sekarang korelasinya antara kehendak dengan ridho. Sayyiduna Abu Bakar dikehendaki oleh Allah beriman kepadanya dan diridhoi oleh Allah. Abu Jahal, musuh Allah, musuh Islam, menjadi orang yang paling bejat, itu terjadi karena dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah tidak ridho dengan kebejatan Abu Jahal. Lalu semua yang terjadi karena Allah hakikat.
Tapi tidak semua yang terjadi diridhoi Allah. Yang kita cari, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi. Ya Allah, Engkau yang kutuju, ridhamu yang kucari. Ketika kita melakukan yang diridhoi Allah, mengaji seperti ini, akhlak yang baik, alhamdulillah, itu harus diyakini. Iman kepada qada dan qadar, takdir. Ketika kita jatuh ke dalam kemaksiatan, yakini itu terjadi karena Allah. Tapi sebagai hamba yang salah, tentunya kita istighfar kepada Allah. Jangan nanti jahat-jahat pun nanti kan semua karena Allah. Jadi ngapain kita pening-pening katanya. Jadi begini, ibaratnya ada pakaian. Saya pakailah ini baju berlumpur, kemudian saya buka itu baju. Sekarang pertanyaannya, ini ada baju saya, yang pakai siapa Pak? Saya kan? Kemudian kotor, dia berlumpur. Yang berlumpur siapa? Pak? Bajunya. Nanti kemudian ketika kita ingin membersihkan baju, yang dibersihkan apa ya? Bajunya atau badannya? Bajunya dipros. Lalu protes itu baju. Kenapa saya disikat? Kenapa saya dimasukkan ke mesin? Kan yang kotor kan Bapak yang buat kotor saya, kan? Nah, maka kata kita, memang sih yang buat Anda kotor itu saya yang punya baju. Tapi kalau yang kotor itu ente, jadi ente dibersihkan. Jadi kita ini perbuatan kita Allah yang buat. Kebaikan tidak baik semuanya Allah yang buat. Tapi nanti yang disiksa siapa? Ya kita. Kenapa? Memang sih mau pahala mau dosa saya yang buat kata Allah. Tapi yang kotor siapa? Ente yang kotor. Jadi ente yang disiksa di dalam neraka. Nah, jadi artinya apa? Bapak yang dirahmati Allah, keyakinan dengan usaha ini masih sebenarnya sejalannya. Yakin semua yang terjadi karena Allah, tapi dalam tahapan ikhtiar, mana yang diridhoi Allah, itu yang kita cari. Jadi kalau akhlak bapak, akhlak ibu, akhlak kita baik, itu diridhoi oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Tidak baik, dikehendaki oleh Allah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Karena tidak diridhoi oleh Allah, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti para ulama dalam hal menjadi orang yang baik. Disitulah usaha kita. Paham Pak? Alhamdulillah. Sudah, Ibu? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah, kita tutup dengan baca Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.